Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah ajaran dan tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah judulnya. Ajaran dan Pemikiran Syekh Siti Jenar. Video ini disampaikan untuk menambah wacana dan referensi untuk memperkaya pemahaman dan bisa juga untuk tujuan menambah perbendaharaan pengetahuan ajaran-ajaran Jawa semata. Soal benar dan salah ajaran beliau, kami mohon agar para penonton bisa arif dan bijaksana. Ketika dihadapkan pada peradaban baru, banyak di antara manusia yang memilih jalan yang dianggap benar. Jalan wali adalah salah satu yang mungkin bisa membawa manusia memasuki peradaban yang penuh dengan kesadaran untuk menuju Tuhan. Karena jalan wali adalah jalan menuju pembebasan. Syekh Siti Jenar adalah salah satu wali yang memiliki ajaran dan pemikiran kontroversial. Banyak ulama melihat ajaran beliau dari sudut pandang tasawuf dan menjadikan persoalan yang timbul menjadi lain karena dianggap menyesatkan, tetapi justru menjadi suatu ajaran yang sudah mencapai derajat fana. Apa dan bagaimana ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar yang telah menemukan sejati ning urip, hidup yang lahir? Apakah ajaran dan pemikiran beliau dapat kita petik untuk bekal kehidupan atau malah menyesatkan? Mari kita ungkap ajaran-ajaran beliau serta membuka misteri yang selama ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. 1. Tidak usah kebanyakan teori semu, karena sesungguhnya ingsun inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmoto yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Kedua, jika ada seseorang manusia percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Ketiga, Allah itu adalah keadaanku. Lalu, mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah hak Allah pun tiada wujud dua. Saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, zahir batin tetap Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Keempat, sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Kelima, tidak usah banyak bertingkah. Saya ini adalah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Bergelar Prabu Satmoto, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang selain saya. Keenam, saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan, sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan.
dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun. Saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Ketujuh, bahwa sesungguhnya lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. Kedelapan, padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah, lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit, bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya, tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana. Kesembilan, Syekh lemah abang namaku, Rasulullah yo aku sendiri, Muhammad yo aku sendiri. Asma Allah itu sesungguhnya diriku, yo akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Kesepuluh, jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia, tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang Sunni. Kesebelas, rahasia kesadaran kesejatian kehidupan. Yo ingsun ini kesejahteraan kehidupan. Engkau sejatinya Allah, yo ingsun sejatinya Allah, yakni wujud yang berbentuk itu sejatinya Allah. Sir itu Rasulullah, lisan itu Allah, jasad Allah, badan putih tanpa darah, sir Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, yo ingsun ini sejatinya Allah. Ke-12, adanya kehidupan itu karena pribadi, demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah, suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Ke-13, zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan.
citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. Ke-14, Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah baka, bersifat abadi. Tanpa antara tiada erat dengan sakit apapun rasa tidak enak. Ia berada baik di sana maupun di sini. Bukan ini, bukan itu. Oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar, menuruti raga adalah sesuatu yang baru. Ke-15, gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya yang sukmo, kecuali hanya diri pribadi? Kelilinglah cakrawala dunia, membumbunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh. Tiada ditemukan wujud yang mulia. Ke-16, kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang adanya di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju peasat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. Ke-17, saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru, bukan asli. Ke-18, maka saya ini zat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam Hyang Widi, pangeran bersifat jalil dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk sholat kepada siapapun. Adapun sholat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah, perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, jika dituruti tidak jadi, dan selalu mengajak mencuri. Ke-19, syukur kalau saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini saya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. Ke-20, menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati dalam alam kematian, orang kaya akan dosa. Balik jika saya hidup yang tak kekal ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini dan itu.
Akan tetapi, saya disuruh untuk memilih hidup atau mati. Saya tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Ke-21. Betapa banyak nikmat hidup, manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati. Mati yang sempurna teramat indah. Manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh lahap. Hanya beralih tempatlah dia memboyong keratonnya. Ke-22. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku angkat saksi, sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah adalah ingsun diri sendiri. Rasul itu Rasulku, Muhammad itu cahayaku. Aku zat yang hidup yang tak kena mati. Akulah zat yang kekal, yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan yang bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang. Tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Ke-23. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah, disebut imannya iman. Ke-24. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah, disebut imannya tauhid. Ke-25. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah, disebutnya imannya syahadat. Ke-26. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah, disebut imannya ma'rifat. Ke-27. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah, disebut imannya sholat. Ke-28. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah, disebut imannya kehidupan. Ke-29. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah, disebut imannya takbir. Ke-30. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah, disebut imannya saderah. Ke-31. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah, disebut imannya kematian. Ke-32. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah, disebut imannya junud. Ke-33. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugerah Allah, disebut imannya jinabat. Ke-34. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma nama Allah, disebut imannya wudu. Ke-35. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah, disebut imannya kalam. Ke-36. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan,
karena engkau adalah juru bicara Allah, disebut imannya akal. Ke-37, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat. Makrokosmos, dunia akhirat, surga neraka, arsy kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam khayal, disebut imannya nur cahaya. Ke-38, yang disebut kodrat itu yang berkuasa, tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasaan tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam, merupakan kesatuan yang beraneka ragam. Ke-39, irodat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan yang lepas jah dari panca indera bagaikan anak kumpitan lepas tertiup. Ke-40, inilah maksudnya syahadat. Asyhadu berarti jatuhnya rasa, laha berarti kesetiaan rasa, illallah berarti bertemunya rasa, Muhammad berarti hasil karya yang maujud, dan pangeran berarti kesejatian hidup. Ke-41, bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sakaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. Ke-42, syahadat Allah. Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggallah hanya Allah semata yang abadi dan terkematian. Ke-43, syahadat ononing ingsun. Asyhadu keberadaanku, la ilaha bentuk wajahku, illallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Ke-44, syahadat panetep ponotegono, yaitu yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah. Bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna. Ke-45, kenikmatan mati tak dapat dihitung. Tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, justru bagi ilmu orang remeh. Ke-46, segala sesuatu yang wujud yang tersebar di dunia ini bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, sebab isi bumi itu angkasa yang hampa. Ke-47, sholat 5 kali sehari adalah pujian dan zikir yang merupakan kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi, benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Ke-48, pada permulaan saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat maha
yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang Maha Suci, Zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Ke-49, syahadat, sholat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. Menurut para aulia, bila manusia melakukannya, maka dia akan dapat pahala itu adalah omong kosong, dan keduanya adalah orang yang tidak tahu. Ke-50, tidak pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelang, sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini, semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestopo. Tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Ke-51, Gusti Zat Maulana, dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia, ia tidak tampak. Ia sangat sakti, menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta, Indraloka. Ke-52, Hyang Widi, wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tidak tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja. Halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal diri pribadi. Ke-53, mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sakaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. Ke-54, Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan anta yang mulia, yaitu zat yang melanggengkan budi berdasarkan dalil rama itu. Ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah, tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati. Ke-55, kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati, kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini adalah ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga, berarti ia senang. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak,
dan menderita, berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tak dapat dihitung. Ke-56, hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. Ke-57, apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, dan sumsum busa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Ke-58, segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu, af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya, saat manusia menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan 2 kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Maksudnya, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. Ke-59, di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan kawula Gusti tidak berkaitan dengan seseorang manusia biasa seperti yang lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Biar kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan macam warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera.
itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Ke-60. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru, andai menjadi Gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Nafsu terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air, kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Ke-61. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. Ke-62. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Siwa Buddha. Hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya, dalam Siwa, Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan, sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Siwa dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Khaliq. Siwa sebagai penguasa makhluk disebut Projopati, maka dalam Islam kita mengenal Al-Maliku Al-Mulki. Jika Siwa maha pemurah dan pengasih disebut Sangkoro, maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ke-63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Ke-64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang mengaku anggap wali Allah, jangan engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaban dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam Al-Wali. Ke-65. Kewalian bersifat terus-menerus. Hanya saja saat tenggelam dalam Al-Wali berlangsungnya cuma beberapa saat, dan saat tenggelam ke dalam Al-Wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan Al-Wali. Lantaran itu, sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karomah itu sendiri pada hakikatnya pengejawantahan Al-Wali, dan lantaran itu pula yang dinamakan keramahan adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. Ke-66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihat dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. Ke-67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang yang terdekat denganmu.
ke-68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Shirotol Mustaqim ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. Ke-69. Bagi kalangan awan, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kelakuan kepada Allah sehingga memperoleh ampun yang menyingkap tabir gaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma Al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, Maha Menyembunyikan, dan Maha Menyelubungi. Ke-70. Semua itu terkira itu benar, hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru cara itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik menilai terlalu tinggi cara yang diikutinya sehingga menafikan cara yang lain. Ke-71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7. Karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi, Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita. Sebagaimana bumi pun berlapis 7 dan samudera pun berlapis 7, bahkan neraka berlapis 7. Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah, manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud, anggota badan Anda yang menjadi tumpuan? Ke-72. Di dunia manusia mati, siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali, tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian. Sebab di dunia ini banyak neraka yang dialami, kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata. Ke-73. Dalam alam ini manusia hidup mulia, mandiri, diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginan sendiri, tiada berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau mengharapkan kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan. Ke-74. Orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi, cipta iblis laknat, kafir, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk, yang menuntun mereka ke yang bukan-bukan. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera menuruti nafsu catur warna, hitam, merah, kuning, serta putih dalam jumlah yang besar sekali yang masuk ke dalam jiwa raganya. Ke-75. Saya merindukan hidup saya dulu. Tatkala saya masih suci, tiada terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat, tiada tahu hitam, merah, putih, hijau, biru, dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu? Kelahiranku di dunia alam kematian itu demikian susah payahnya
karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. Ke-76. Kelahiranku di dunia kematian itu demikian susah payahnya karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. Ke-77. Keinginan baru, kodrat, irodat, sama, besar, dan ngalim, aliman, betul-betul terasa amat berat di alam kematian ini. Ponco Pronowo Kudus, yaitu 5 penerangan suci, semua sifat saya, baik yang dalam maupun yang luar, tidak ada yang saya semuanya itu berwujud najis, kotor, dan akan menjadi racun. Beraneka ragam terdapat tersebut dalam alam kematian ini. Di dunia kematian, manusia terikat oleh panca indera menggunakan keinginan hidup yang 20 sifatnya, sehingga saya hampir tergila-gila dalam dan kematian ini. Baik pemirsa Kitab Mawas Diri, ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar bersambung di sini. Nantikan kelanjutannya yang pasti hanya di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih dan salam sejahtera.